Anak Jakarta pastinya sudah tidak asing dengan jalur bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan nama jalan tol. Pembangunan jalan tol saat ini memang sedang marak dilakukan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan jalan tol merupakan proyek yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan serta menjadi sumber pemasukan kas negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yaitu pengertian jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. Kalau anak Jakarta ingin efisiensi dan lebih tepat waktu ke suatu tempat, menggunakan jalan tol merupakan solusi yang tepat. Meski anak Jakarta merupakan salah satu pengguna jalan tol, tapi mungkin belum banyak yang tahu asal-usul dan sejarah pembangunan jalur bebas hambatan ini. Pembangunan jalan tol memiliki sejarah yang panjang, tak jarang penolakan serta polemik muncul dikala pembangunan jalur bebas hambatan ini dicetuskan. PT Jasa Marga Persero Tbk pada saat itu ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Konstruksi pembangunan jalan bebas hambatan dimulai pada tahun 1973. Pemerintah di bawah Presiden Soeharto memulai pengerjaan proyek tol pertama yang menghubungkan Jakarta, Bogor, hingga Ciawi atau yang kini lebih dikenal dengan nama Tol Jagorawi. Gagasan awal pembangunan jalan tol atau jalan berbayar dikemukakan oleh Gubernur Jakarta saat itu, Raden Sudiro tahun 1955, dimaksudkan demi mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan ibu kota Jakarta. Sudiro merasa kesulitan membangun Jakarta dengan anggaran yang pas-pasan. Namun usulan ini tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak pertentangan dari anggota legislatif yang pada saat itu masih bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS. Alasannya keberadaan jalan tol akan menghambat dan mengganggu lalu lintas. Di luar itu, pengenaan tarif untuk jalan tol sama saja dengan memungut pajak dari rakyat yang dianggap sebagai peninggalan kuno era kolonial. Gagasan Gubernur Sudiro kembali mencuat seiring dengan berkembang pesatnya Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis. Tahun 1970, jalanan Jakarta mulai macet karena kendaraan yang semakin banyak. Jalan tol pun dipandang sebagai salah satu solusi pengentasan sehingga rencana lama akhirnya dihidupkan kembali. Maka pada 9 Maret 1978, ruas Jakarta, Cawang, Cibinong sepanjang 27 km diresmikan Soeharto sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya awal Januari 1970, dibangunlah Jalan Jakarta Bypass yang membentang sepanjang 50 km dari Cililitan di Jakarta Timur sampai Ciawi di Jawa Barat. 3 tahun berselang, pemerintah benar-benar mewujudkan proyek jalan tol pertama yang dibangun untuk menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi. Total panjang jalan tol pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara ini mencapai 59 km. Jalan tol sepanjang 59 km ini memiliki 4 lajur dari masing-masing arah, yaitu dari Jakarta hingga Sentul Selatan, sisanya dari Sentul Selatan masih terdapat 3 lajur, dan Bogor sampai dengan Ciawi 2 lajur. Pembangunan yang ditaksir mencapai 16 miliar rupiah atau sekitar 350 juta per kilometernya, dengan kurs rupiah kala itu dibiayai melalui dana APBN serta dari bantuan dan pinjaman dana asing. Ketika masih dalam tahap pembangunan, jalan tol Jagorawi ini belum berstatus jalan tol alias freeway. Setelah 5 tahun pengerjaan, tanggal 9 Maret 1978, Presiden Soeharto meresmikan proyek prestisius ini. Barulah Menteri PU saat itu, Insinyur Sutami, mengusulkan agar Jagorawi dijadikan jalan tol. Kini jalan tol yang disingkat Jagorawi tercatat bukan saja sebagai jalan tol pertama di Indonesia, tapi juga di kawasan regional Asia Tenggara.
Rencana awal tol Jagorawi rupanya tidak semata untuk jalan raya bebas hambatan saja. Jalan dengan lebar hampir 20 meter ini juga diperuntukkan untuk aktivitas militer. Terutama akan dipakai sebagai landing darurat bagi pesawat tempur jika sewaktu-waktu terjadi perang atau keadaan genting. Keberadaan jalan tol turut menggerakkan urat nadi perekonomian, membantu mobilitas penduduk yang kian padat, serta tonggak sejarah bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Saat ini, jalan tol Jagorawi terhubung dengan berbagai ruas jalan tol lain, yaitu jalan tol dalam kota, jalan tol lingkar luar Jakarta, dan Bogor Ring Road. Jagorawi menjadi masterpiece jalan tol di Indonesia dikarenakan struktur konstruksi yang masih prima, serta penataan landscape yang hijau di sisi jalan, sehingga memberikan suasana segar bagi pengguna jalan tol. Bahkan, tol kebanggaan masyarakat Indonesia ini juga meraih sertifikat bintang 3 dari International Road Assessment Program atau IRAP untuk tingkat keselamatan. Kini jalan tol Jagorawi terus mengalami perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, diantaranya pelebaran jalan tol, pemindahan gerbang tol ke Cimanggis, penambahan sarana tempat istirahat, hingga perubahan sistem transaksi. Induk dari semua jalan tol di Indonesia ini juga memiliki rest area atau tempat peristirahatan pertama di Indonesia loh. Wah, banyak sejarah dan kisah menarik ya dari jalan berbayar yang satu ini. Semoga kedepannya Indonesia akan terus berkembang dan berinovasi dan tetap selalu menjadi kebanggaan di hati masyarakatnya.